Nidian Insi. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 Universitas Negeri Manado. Nah, di sini saya bersama rekan saya Kak Cesa Lumahu. Nah, di sini kami akan mereview mengenai galeri wall yang saya buat. Oke, baik Kak India. Coba Kak India jelaskan secara singkat mengenai galeri wall yang Kak India buat. Nah, jadi saya di sini membuat galeri wall mengenai perangkat ajar. Nah, di sini terdapat modul ajar. Nah, modul ajar yang saya buat yaitu mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 5 fase C. Nah, di sini juga terdapat asesmen penilaian, kemudian ada lembar kerja peserta didik dan bahan ajar yang saya gunakan saat mengajar di kelas. Oke, baik Kak India, apakah modul ajar yang Kak India buat ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan K13? Baik, jadi modul ajar yang saya susun sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana tercantum informasi umum, di mana ada identitas modul, kemudian kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, jumlah peserta didik, dan model pembelajaran. Adapun untuk komponen intinya terdapat capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan tematik, ada kegiatan pembelajaran. Oke, tadi saya mendengar Kak Nidia menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira bisa nggak Kak Nidia menjelaskan tentang dimensi-dimensi apa saja yang Kak Nidia pakai dalam model ajar? Baik, jadi untuk pengintegrasian profil pelajar Pancasila yang saya gunakan di modul ajar ini, saya menggunakan keenamnya, di mana yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di mana di awal pembelajaran peserta didik harus memulai dengan berdoa. Kemudian kedua ada berkebinekaan global. Nah, di saat proses pembelajaran itu pada kegiatan pendahuluan, saya mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga ada bergotong royong. Di saat kegiatan inti, di situ saya membagikan LKPD, kemudian siswa bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Kemudian yang keempat mandiri. Nah, mandiri di sini peserta didik sudah mandiri dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, untuk bernalar kritis pada saat presentasi, kemudian pada saat berdiskusi, peserta didik aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Yang keenam, kreatif. Kebetulan saya mengambil project based learning, jadi kreatifnya itu membuat project sebuah banggaan sistem pencernaan. Wah, ternyata profil pelajar Pancasila yang Kak Nidia gunakan itu semua ada 6 ya? Iya. Jadi semua profil pelajar Pancasila telah digunakan oleh Kak Nidia dalam modul ajar ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran apa yang Kak Nidia pakai dalam modul ajar ini? Oh, baik, jadi untuk capaian pembelajaran pada modul ajar ini yaitu pada fase ini peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari proses kerja organ sistem pencernaan dan cara mengatasi gangguan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Ya, kalau misalnya tujuan pembelajaran? Oke, untuk tujuan pembelajarannya kita bisa lihat pada modul. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak video yang saya berikan pada PowerPoint, di sini peserta didik dapat menganalisis urutan dari sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat langkah-langkah bagan dari sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Kemudian yang keempat, setelah itu peserta didik dapat menjelaskan gangguan pencernaan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke, baik. Ya, dari kita telah dengar bersama tentang tujuan pembelajaran yang telah dibuat
media. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah sama dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dari modul ajar yang akan diterapkan oleh Kak Nidia. Kak Nidia, saat ini saya akan bertanya, kira-kira apa model pembelajaran serta pendekatan apa yang Kak Nidia gunakan dalam modul ajar ini? Oke, baik Kak Tisa. Jadi untuk model pembelajaran dan pendekatan yang saya gunakan pada modul ajar yang saya susun, yaitu untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau yang biasa kita sebut dengan Project Based Learning dengan pendekatan PALM. Model pembelajaran PJBL, kira-kira isi dari sintaks dalam model pembelajaran PJBL itu apa saja? Oke Kak Cesa, jadi untuk sintaks dari PJBL itu terdiri dari 6 sintaks. Itu yang pertama, di mana kita akan menentukan pertanyaan yang mendasar. Kemudian untuk sintaks yang kedua, kita membuat desain dari proyek yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat jadwal penyelesaian proyek. Kemudian sintaks yang keempat, kita akan monitoring peserta didik dalam kemajuan penyelesaian proyeknya. Nah, untuk sintaks yang kelima, di mana peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Kemudian untuk sintaks yang keenam, mengevaluasi dan merefleksi dari proses dan hasil proyek itu sendiri. Yang baik Kak Nidia, bagaimana penerapan model pembelajaran PJBL di kelas? Oke, Kak Cesa, jadi penerapan model pembelajaran PJBL di dalam kelas itu terdapat 6 sintaks. Yang pertama, di mana menentukan pertanyaan dasar. Di sini guru akan menampilkan video mengenai sistem pencernaan manusia. Kemudian guru akan mengajukan pertanyaan pemantik. Di sini saya mengajukan pertanyaan pemantik bagaimana pola makan dan minum untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, selain itu, setelah peserta didik melihat video pembelajaran yang saya tampilkan, peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan mengenai nutrisi yang ditampilkan dan hal-hal yang belum dipahami. Nah, yang kedua yaitu membuat desain proyek. Nah, di sini peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan dari guru mengenai kegiatan proyek yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik membuat kesepakatan kelompok dan membuat proyek bagian sistem pencernaan manusia. Yang terakhir itu peserta didik dengan bimbingan guru dibagikan LKPD. Kemudian peserta didik dengan kelompoknya akan berdiskusi untuk menganalisis gambar dan menuliskan analisisnya pada LKPD yang diberikan oleh guru. Nah, untuk sintaks ketiga yaitu membuat jadwal penyelesaian proyek. Nah, di sini peserta didik dan guru sepakat tentang jadwal dan waktu pembuatan proyek. Di sini juga peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai proyek yang akan dilaksanakan, yaitu membuat bagan dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya peserta didik akan menyimak petunjuk dalam melakukan perencanaan proyek. Kemudian peserta didik berdiskusi dan menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek yang akan dibuat. Kemudian peserta didik akan bertanya kepada guru mengenai hal apa saja yang belum dipahami tentang proyek yang akan dibuat. Nah, untuk sintaks yang keempat yaitu memonitoring kemajuan penyelesaian proyek. Di sini guru akan membimbing peserta didik dengan kelompoknya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan seperti styrofoam, kertas, pensil warna, gunting, dan ada beberapa gambar dari sistem pencernaan itu sendiri. Kemudian masing-masing kelompok akan bekerja sama untuk membuat bagan sistem pencernaan yang dimulai dari mencari gambarnya kemudian sampai hingga menempel. Peserta didik dimonitoring oleh guru dalam menyelesaikan proyek dengan berdasarkan rubrik yang telah dibuat oleh guru. Kemudian peserta didik menyelesaikan proyek dan membuat bagan sistem pencernaan dengan diawasi oleh guru selama proses pembelajaran di kelas. Nah, sintaks yang kelima yaitu mempresentasikan dan
dengan baik, diberikan apresiasi oleh guru agar mereka lebih semangat untuk belajar. Yang keenam itu Sinta mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Nah, di sini peserta didik bersama guru akan menyimpulkan hasil proyek, yaitu membuat bagan sistem pencernaan. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama menyelesaikan proyek tersebut. Jadi model pembelajaran PJJ ini adalah proyek. Iya, berbasis proyek. Oke, baik. Kemudian untuk pendekatan KRL, bagaimana itu pendekatan KRL? Oke, jadi menurut yang saya ketahui, pendekatan TARL itu adalah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian kemampuan peserta didik. Jadi kita akan mengelompokkan tingkat kemampuan peserta didik dari yang rendah, kemudian sedang, dan yang tinggi. Oke, baik. Ya, jadi rekan-rekan sekalian bisa mengetahui tentang bagaimana itu model pembelajaran PJBL dan pendekatan KRL sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kak Lydia tadi. Ya, baik. Jadi sekarang bagaimana cara penerapan pendekatan KRL itu dalam kelas yang telah Kak Lydia buat? Oke, jadi Kak Desa, untuk penerapannya di kelas, di sini saya membuat LKPD. Nah, di sini LKPD-nya saya membuat menjadi 3 kelompok. Di situ saya mengelompokkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi, kemudian yang sedang, dan yang rendah. Jadi untuk kelompok 1 itu saya mengajak peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah, dan untuk kelompok 2 itu tingkat kemampuannya yang sedang. Dan untuk kelompok 3 saya mengelompokkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi. Oke, baik. Jadi kita telah mengetahui tentang LKPD yang telah dibuat oleh Kak Lydia, di mana dia telah mengelompokkan peserta didiknya melalui tingkat kemampuan peserta didik yang dari tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Sekarang kita masuk dalam asesmen penilaian yang telah Kak Lydia buat. Kira-kira Kak Lydia ini menggunakan berapa asesmen penilaian? Baik, jadi di sini saya menggunakan asesmen penilaian 2, yaitu yang pertama asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Nah, untuk asesmen diagnostiknya saya melakukannya di awal sebelum membuat modul pembelajaran. Kemudian untuk asesmen formatif itu saya membuat terdiri dari tiga asesmen, yaitu yang pertama ada penilaian bentuk sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap itu dilihat dimensinya melalui profil pelajar Pancasila. Jadi kita lihat peserta didik itu apakah memiliki keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apakah memiliki kebinekaan global dan dapat bergotong royong, kemudian apakah peserta didik itu kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu untuk penilaian sikapnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, di sini saya memberikan soal kuis. Dia berjumlah 10 butir soal untuk materi pencernaan. Nah, untuk keterampilannya itu dilihat dari hasil proyek. Jadi penilaian hasil proyek. Ya, jadi tadi kita telah mengikuti bersama tentang review dari gallery work yang telah disampaikan oleh Kak Lydia, di mana gallery work ini telah berisi modul ajar, kemudian ada asesmen penilaian, LKPD, serta bahan ajar yang telah ditampilkan oleh Kak Lydia. Baik, demikian review gallery work mengenai perangkat ajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa juga saya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu membuat gallery work dan